Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit, belajar berbagi pengalaman tentang pertanian. Ini salah satu lahan pengolahan saya. Ini kebun salak ya. Tapi ini kita sedang lakukan proses untuk tanaman mentimun, yaitu timun baby jenisnya. Jadi di sela-sela pohon salak, ketika dia belum dewasa salaknya atau belum berbuah, dia masih ada sela-sela yang dapat kita tanami sambil menunggu pohon salak ini berbuah. Jadi sebelumnya di lahan ini pernah kita tanami cabai di punggungan yang ini ya, atau sela-selanya ini. Dan ada juga ini tanaman yang lain. Nah itu pohon pisang. Nah ini berbuah. Yang ini masih kecil ya pohon pisangnya. Untuk review lebih jelasnya tentang tanaman apa saja sudah pernah saya bikin video. Rekan-rekan tinggal lihat di video saya yang lain, atau nanti saya tuliskan linknya di bawah, tinggal klik. Ada juga itu pohon apokat. Ini kita memaksimalkan waktu dan tempat ya. Jadi tanaman mentimun ini kita tanam di sela-sela sambil menunggu buah salak ini berbuah pohonnya. Dan mumpung ini belum rimbun pohonnya, jadi ini sela-sela masih bisa kita tanami. Namun untuk yang ini kita tanami cuma 2 lajur saja, yaitu lajur sini dan lajur yang sini ya. Ini sebelah sini sampai sana ya ini. Nah itu sampai ujung sana. Sebenarnya masih ada yang lain sebelah sana, tapi dengan sana. Tapi di sana cahayanya tidak begitu bagus. Itu terlalu redup ya. Karena ada pohon salak yang sudah besar milik tetangga yang cahayanya sehingga tidak bisa masuk ke sini. Jadi kalau ditanami tempatnya bisa, tapi pencahayaannya, nah kita lihat sangat berbeda sekali pencahayaannya. Karena tanaman mentimun atau timun juga butuh pencahayaan yang cukup. Langsung saja kita masuk ke lahan untuk melihat tentang bagaimana saya menanamnya dengan tumpang sari ini. Tentu saja ketika tumpang sari berbeda dengan menanam full mentimun ya. Ini dia metode yang saya gunakan. Ini sudah cukup besar ini tanamannya. Ini sudah berumur 12 hari tanam di lahan ya. Sebelumnya sudah kita semai. Dan ini sebagian sudah ada yang berbunga. Ini dari dekat. Nah ini pohon salak bedengannya. Tapi ini agak geser sedikit ya. Tapi bukan tepat di tengah-tengah. Kita lihat. Nah itu jaraknya di situ agak sedikit. Ini agak lebar. Karena ini buat jalan ya, agar jalannya cukup lenggang. Jadi saya yang sini saya pepetkan. Nah untuk tanamannya seperti ini. Coba kita lihat dari sini ya. Karena ini menggunakan tanaman sela, jadi ini cuma saya tanam 1 lajur ya. Ini tak 1 lajur. Karena jika 2 lajur itu terlalu rimbun, belum lagi terganggu oleh tanaman yang lain, terutama agar tidak terganggu cahayanya oleh sinar akibat terhalang dari tanaman salak. Jadi agar maksimal 1 lajur saja. 1 lajur dengan jarak tanam ini 22 cm ya. Jadi antar satu dari sini
ke sini 22 cm. Ini saya tanam 2 pohon per satu titik tanamannya. Ini cukup bagus nih tanamannya, sudah mulai tinggi. Selanjutnya untuk ajir. Ini saya hemat ajir ya. Saya hanya menggunakan beberapa ajir saja, yaitu ajir besar atau berupa bambu utuh di tepinya, tepi sini sama tepi sana. Jadi untuk bambu utuhnya ini per 5 meter ya. Jadi ini bambu utuh itu 5 meter. Nah, tengah-tengahnya ini ada satu bambu yang belahan, yang ini. Tapi kalau yang ini yang lajur panjang ini kan bedengannya cukup panjang. Saya gunakan bambu utuh, setelah itu 2,5 meter bambu belah, cukup tebal ya. Ini tebalnya segini, ini sekitar 6 cm tebalnya, dan cukup kuat juga ya, pastikan cukup kuat. Habis itu 2,5 meter lagi itu bambu belah. Habis itu 2,5 meter lagi itu bambu utuh. Berikutnya sama seperti itu. Jadi 1 bambu utuh, 2 bambu belah, habis 1 bambu utuh. Itu untuk menghemat ajir, dan juga yang besar ini untuk kekuatannya, karena kita akan gunakan tali seperti ini. Prinsip ajir seperti ini pertama juga hemat ajir, yang kedua karena memang kita gunakan 1 lajur, jadi pengalaman saya lebih maksimal seperti ini dan lebih efisien. Itu sebagian sudah pada berbunga. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana untuk tingginya ya. Mungkin tingginya dulu. Jadi tinggi yang bagus seperti ini. Kita lihat dari jauh ya. Nah, ini tingginya ini bagusnya itu lebih dari 1,5 meter ya. Kalau amannya itu 175 cm. Itu tanamannya ini dia akan naiknya lalu ke sampingnya akan lebih sedikit. Maksudnya dia tidak terlalu banyak berputar-putar di sini ketika tingginya itu 175. Ada juga teman saya yang sampai 2 meter bikinnya, dan itu lebih bagus ya kalau 2 meter ya, karena dia ininya lebih banyak ruangannya, jadi lebih minim jamur dan busuk. Setelah ketika kita melakukan penyemprotan pupuk itu lebih merata. Tapi kalau yang ini kemarin hanya memanfaatkan bambu seadanya ya nih, jadi yang ini kurang tinggi nih. Coba kita perlihatkan ya. Nah, itu ini kurang tinggi, maksimal yang itu. Ini mungkin besok kita kasih tambahan bambu belah di sini, atau kita masukkan bambu yang lebih kecil di dalamnya, lalu kita pasang tali seperti ini. Nah, sekarang kita lihat talinya. Yang pertama, jarak antar tali. Jarak antar tali ini kita gunakan 15 cm ya. Jadi misalnya kalau yang bawah ini, dari bawah itu 30 cm. Jadi dari sini sampai tali pertama itu 30 cm. Kenapa 30 cm? Karena kalau terlalu dekat kita akan melakukan pengocoran ya. Nanti malah misalnya gayungnya itu atau pengocornya itu nanti kena ini. Dan kalau goyang kena talinya ini, kalau ada bunga tergoyang itu ada sebagian, kalau tidak bagus itu ada yang rontok. Jadi kita buat
dari dasar dari sini sampai sini itu 30 cm. Habis itu dari sini ke sini 15, dari sini ke sini 15, berikutnya seperti itu sampai di atas sini. Nah, yang atas ini kenapa mepet seperti ini? Ini karena ini jadi tumpuan ya, tumpuan paling atas ya. Jadi biasanya kalau tumpuan paling atas saya bikin dua seperti ini. Walaupun ini tidak sama ya, emang sengaja ya. Tidak sama. Dan ini kita arahkan yang bawah itu, yang bawah ini ke arah sinar matahari. Jadi kan matahari dari sana ke sini. Nah, ini yang bawah. Jadi nanti kan ini masuk ke sini tanamannya atau ujungnya, nanti turunnya ke sini ke arah, biar ke arah matahari. Terus ini yang sini yang kuat. Maksudnya yang ke arah sinar matahari itu benang yang kuat. Jadi ini ada dua benang ya. Sebenarnya bagus seperti ini semua benangnya. Tapi kayak petani kan kadang melihat harga ya. Jadi agar biayanya lebih minim itu kita gunakan dua. Ini yang kuat bagus. Ini yang biasa tidak begitu kuat. Coba kita lihat ya. Kalau kena beban ini cukup kuat. Tapi kalau ini kena beban dia ini sebagai pegangan. Jadi kan tanaman mentimun itu ada pegangan seperti ini ya. Coba kita perhatikan. Nah, ini pegangan seperti ini. Nah, ini bisa buat pegangan, ini buat pegangan. Kalau dan ini juga buat tumpuan beban dari buah dan tanamannya. Ini lebih kuat. Dan kita gunakan ini sama ini kombinasi agar harganya pengeluaran kita lebih minim. Kalau bagus ya seperti ini semua. Lalu kita lihat dari samping ya. Nah, ini ada dua. Nah, coba lihat dari sini ya. Nah, kenapa saya bikin yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini, yang ini di sini? Di tepi sini sama tepi sini, tepi sini sama tepi sini. Jadi semacam ada rongga di tengahnya. Nah, itu diharapkan tanaman ini batang utamanya itu masuk di antara rongga ini. Jadi dia ada di antara ini, di antara yang kuning sama di antara tali yang biru. Jadi dia masuk ke dalamnya. Nah, nanti kan sampai sini, masuk di sini, saya akan keluar sini. Nah, diharapkan ketika ada angin ataupun ketika ada buah, dia tetap tertahan oleh dua tali ini, baik di sebelah sini maupun di sebelah ini. Ketika ada angin pun pohonnya akan di dalam ini. Nah, ini. Nah, pohonnya itu dia ada di dalam. Nah, seperti itu. Nah, itu kan pohon utamanya ya. Itu di dalam sini. Di dalam antara tali yang ini dan tali yang ini. Di dalam ini. Nah, ini jangan di dalam semua ini. Jadi ketika kita mengontrol ya, itu ketika ada yang keluar jalur itu kita masukkan. Nah, misalnya contohnya ini. Nah, ini kan seharusnya dia berada di dalam. Nah, seperti ini. Ini kita masukkan. Nah, ini dia. Dia masuk ke dalam. Jadi di antara yang biru sama yang kuning dia di dalamnya. Seperti itu. Itu ya ibaratnya hal-hal detail ya. Tapi agar hasilnya maksimal mungkin perlu kita perhatikan. Jadi kenapa tidak di tepi sini semua atau di sana semua atau asal saja atau kadang di tengah-tengah sini. Kalau dulu sih tengah-tengah, jadi saya belok-belokkan gitu. Tapi berjalannya waktu lebih bagus, lebih bermanfaat atau lebih serbaguna yang seperti ini. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Seperti ini. Nah, terus kalau potong bambu ya, itu bagusnya ujung atasnya itu pas di ros ini. Kalau ini kan enggak di pas atas ros, jadi di dalamnya itu kadang ada
airnya. Ini ada air hujan karena tidak atasnya diros karo di ruas ini, pasti kan tertutup, berarti airnya nggak ada. Ini ada air, nah itu segini, jadi dia sampai dalam sini. Nah ini yang udah cukup tinggi nih. Nah ini kan ada di dalamnya ini. Nah, itu lihat, kita lihat dari samping ya, berada di dalam antara dua tali ini. Nah seperti ini. Jadi perlu ada kita pengontrolan ya supaya bagus. Untuk proses-proses yang lainnya, misalnya pemilihan benih ataupun berapa isi benih dalam satu saset atau satu amplop, dan bagaimana penyemaian, bagaimana penanaman, mungkin teman-teman bisa lihat di channel YouTube Ismantoro Info mengenai penanaman timun tersebut, atau nanti saya tuliskan linknya di bawah di deskripsi, jadi teman-teman tinggal klik saja. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai pertanian tanaman mentimun di antara sela-sela tanaman salak sambil menunggu masa salak berbuah. Kita manfaatkan lahan yang ada untuk menghasilkan tanaman mentimun untuk hal yang produktif. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.